Satu tujuan dulu. Makanya alif itu kan angka satu alif. Satu tujuan dulu aja. Setelah tujuan itu capai, baru tujuan yang lain. Itu rahasia doa sebenarnya. Sebenarnya yang saya nggak ungkap, tapi udah terlanjur, udah saya ungkapin doa ya. Iya. Bonus buat teman-teman. Rahasia doa itu satu tujuan dulu minta kepada Tuhan, dikabulin baru minta yang lain. Jangan serakah jadi orang. Makanya alif itu lambangnya satu. Ya. Nah, ini teman-teman, karena masih banyak yang bingung mau sowan ke Kanjeng Budi belum tahu caranya, itu saya tulis di kolom komentar itu nomornya admin. Silakan janjian sama Mas admin biar diatur waktunya gitu ya, dan nanti pasti akan ditemui sama Kanjeng Budi, atau yang mau telepon juga bisa gitu. Iya. Jadi sekali lagi saya tulis, saya sematkan, itu silakan di screenshot aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ada resep doa yang ampuh dari Kanjeng Budi. Kalau berdoa tuh satu-satu dulu aja diselesaikan gitu. Betul. Jangan langsung banyak gitu ya. Atau kalau misalnya bagi yang agak cerdas gitu, misalnya lama nggak dapet jodoh gitu, doanya ya Allah berikanlah aku anak yang cantik, anak yang tampan gitu kan. Punya anak kan mesti nikah dulu gitu kan, ya dapat istri bonus anak lagi ya kan? Cerdas itu. Kadang-kadang kan orang berdoa ngawur gitu. Soalnya ini Pak, berdasarkan penelitian saya dari awal dulu. Kalau saya kan berdoa tuh saya coba sendiri dulu. Misalnya, ya Allah saya butuh uang 15 juta. Nah, saya tuh coba Pak, berapa hari uang itu datang. Ternyata kalau saya misalnya iman saya, keyakinan saya itu turun, 1 minggu saya baru datang. Nanti kalau misalnya saya yakin sekali, 3 hari dia bisa datang. Nah kalau waktu itu pernah saya butuh uang 10 juta, saya tidak ada penghasilan toh, saya tidur, saya bilang ya Allah, saya butuh uang buat makan dan lain-lainnya nih, jumlahnya sekian, saya butuh uang sekian juta. Habis itu saya tidur, saya bangun tidur langsung masuk uangnya. Jadi penting sekali tahu keyakinan kita tuh seperti apa, karena keyakinan manusia tuh turun naik. Tapi keyakinan powerful banget memang Kanjeng Budi. Iya. Kalau saya biasanya untuk naikin keyakinan tuh saya ingat yang lalu. Yang lalu tuh Gusti Allah kabulin, saya masukin situ. Jadi memori yang lalu tuh membuat saya yakin. Gitu. Terus mintanya itu ya 15 juta tuh aja. Nanti kalau kamu perlu apa-apa tuh ya sudah terkumpul di situ gitu. Nah, jadi satu aja dapat, baru yang lain lagi. Seperti itu. Jadi yang diceritakan Kanjeng Budi itu sangat saintis sebenarnya. Jadi glory from the past itu menjadi sebuah jembatan agar kita merasa percaya diri, menjadi orang yang kita diciptakan sangat sempurna. Aku dulunya berhasil ini, berhasil itu, berhasil ini. Muncul kepercayaan diri yang sangat luar biasa, sehingga pada saat kita berdoa nggak ada keraguan, doanya sudah menjelma menjadi sabda mungkin, karena basisnya tidak lagi kekurangan, basisnya adalah sebuah kesadaran bahwa aku adalah co-kreator gitu. Udah beda lagi, sudah tidak lagi ngemis basisnya, tapi memang benar-benar dia sabda gitu. Mantap. Jadi sebenarnya rahasia kita hidup itu banyak rahasia ya. Kalau sama saya yang diungkapkan ya. Jadi rahasia hidup ini kan kami dapetin dari bertapa tenangin diri. Jadi sebenarnya kita ini sebuah pencipta kecil yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa menciptakan apa yang kita mau. Sudah tahu kalau dirinya pencipta kecil, tapi pergi ke dukun terus kalau ada masalah itu gimana tuh? Kurang pinter atau bodoh tuh? Kurang pintar. Iya, mungkin dengan mendengar ini mereka mulai berpikir, mulai mencerna. Jadi perkataan saya ini itu menjalan seperti frekuensi, itu akan menggetarkan kesadaran mereka. Pasti itu menggetarkan. Mereka mulai kepikir, mereka mulai merenung, mereka bilang itu. Itulah pentingnya mereka nonton Ngaji Roso. tapi nggak mungkin deh punya fans sangat banyak, ya kan? Terus kemudian omongannya enak didengar, masuk ke relung hati. Itu kalau tidak ada tirakat-tirakat tertentu kayaknya nggak masuk akal deh. Mungkin ini efek dari bertapa dan menikah dengan gaib atau gimana sih kira-kira? Sebenarnya minta sama gaib itu tidak terlalu mempengaruhi. Enggak. Tidak. Malah kalau orang nikah dengan gaib, dia tidak punya kekuatan dalam dirinya, dia bisa tergerus, maksudnya terikut mereka. Kita sebagai manusia
itu diberi kesempurnaan luar biasa oleh Gusti. Jadi kita yang harus kontrol mereka. Nah, kenapa begini sebenarnya? Karena saya tidak mau ikut dalam batasan manusia. Saya harus melewati batasan itu. Batasan manusia tadi yang membuat kita hanya dalam tempurung saja. Gitu. Saya tidak mau. Jadi, di saat Anda punya keinginan lepas dari batasan, Anda akan dapat rahasia baru. Saya mau seperti Nikola Tesla. Dia bilang, rahasia dunia ini sebenarnya hanya nyangkut tertutup di pikiran kita aja. Kalau kita bisa lepasin pikiran kita, semua tuh jadi arti. Begitu. Jadi, saya pernah buktiin. Saya bilang sama orang yang datang, tanaman ini sama kamu baca Al-Fatihah, mana yang hidup? Orangnya baca Al-Fatihah, ternyata kan ada namanya kinelogi, kinestetik tubuh manusia, itu mengikuti. Nah, saya coba di tubuhnya, tidak bisa punya kekuatan. Harusnya Al-Fatihah itu kalau dibuka hidup. Dia seperti cahaya langsung menyeliputi. Nah, dia tidak. Saya bilang, coba bagaimana kalau saya bicara sama tanaman ini, saya minta dia ber-Al-Fatihah, dan nanti saya minta daunnya sedikit dirobekin, kasih ke kamu. Dia bilang, coba. Saya bilang, wahai daun, mohon kamu ber-Al-Fatihah, nanti saya robekin sedikit, boleh nggak saya minta? Terus dia, setelah dia selesai Al-Fatihah, nanti keluar sinar di tanaman itu, saya petik, saya kasih dia. Habis itu di tubuhnya jadi kayak energi besar. Lalu dia bingung, loh, kenapa gitu ya Kanjeng? Kok saya, makanya sebenarnya kalau manusia ini semua bismillahnya hidup, Al-Fatihahnya hidup, tidak ada orang susah. Tidak ada orang yang pergi ke dukun. Sekarang sholat dari kecil. Misalnya orang sholat dari kecil. Nah, saya umpamain aja. Pak Hendra punya teman dokter. Wah, ngobrol terus, nongkrong bareng, dia cerita kerjaannya dan lain-lain. Akhirnya terimpartasi ke Pak Hendra. Pak Hendra ngerti tentang kedokteran. Mulai cuci tangannya ngikutin kedokteran. Terimpartasi dari temannya tadi, karena dia cerita terus kan. Nah, kita sholat nih, ketemu Gusti, menyatu dengan Gusti, terus tiap dari kecil sampai tinggal. Nah, pertanyaan saya, sudahkah terimpartasi dari sifat Gusti kepada kita? Kalau belum, kita renungin lagi. Salahnya di mana? Gitu. Ya. Nah, ini kan kita kan beberapa kali take video ya. Terus kemudian muncul kan beberapa permintaan dari sahabat-sahabat itu, Mbok Yoha dibikinkan satu forum dengan Kanjeng Budi, kelas atau apa yang berkaitan dengan Kanjeng Budi kan belajar tentang hipnoterapi dan lain sebagainya gitu. Pokoknya tentang kerezekian atau tentang cakra dan seterusnya gitu. Kira-kira memungkinkan nggak sih Kanjeng Budi, misal kita berkumpul bersama di sini gitu, 50 orang atau berapa begitu, terus yang akan dibahas, yang mungkin akan diajarkan secara khusus, yang rahasia-rahasia saja gitu, bisa nggak nanti kita create? Bisa ya? Bisa. Oke. Baik. Ini ada yang tanya Kanjeng, bagaimana melakukan meditasi di saat kondisi pikiran sedang kusut? Nah, berarti dia nggak tahu meditasi itu. Orang meditasi itu karena pusing, pikiran kusut, masalah, dan lain-lain. Jadi, jangan kamu bersih baru meditasi ya enak bener. Jadi, meditasi sebenarnya ya orang masalah. Jadi, nanti yang penting tenangin diri aja, tulang belakang mesti lurus. Karena tulang belakang itu jalur energi lewat. Tulang belakang lurus, senyamannya mau kaki diangkat, dilipat atau enggak. Mau di mana, di kantor tuh apa. Yang penting tenangin, napas seperti biasa aja. Ini kan pikiran lagi ruwet nih. Tutup mata, dengerin yang apa yang ada kamu denger, rasain apa yang kamu rasain. Nah, pikiran yang ruwet tuh datang terus, misalnya utang dan lain-lain itu, biarin aja. Jangan diikutin iya, apa dalam batin tuh diiyain. Jadi, misalnya datang nih, wah ini utang nih gimana nih, diiyain. Jangan, ditonton aja. Ditonton aja, sampai nanti pikiran tuh capek sendiri. Dia akan munculnya berkurang. Itu dilakuin itu aja tiap hari. Nanti kalau di hati udah nyaman, udah. Habis itu minum air putih. Besok lagi diulang. Kapan lagi diulang? Nanti lama-lama pikiran tuh udah jadi nggak ruwet. Jadi meditasi memang sebenarnya pikiran ruwet, meditasi lah. Gitu. Berarti kalau sudah bahagia nggak perlu meditasi dong? Kalau orang bahagia itu ya istilahnya meditasi ya paling kalau dia mau. Karena bahagia tuh sebenarnya meditasi. Iya. Bahagia sendiri meditasi. Aktivitas gini meditasi. Bahwa yang siapa misalnya nyetir, itu meditasi. Namanya meditasi konsentrasi. Jadi, semua meditasi ya bermacam-macam bentuknya.
Kanjeng Budi punya batasan dalam diri untuk berbuat baik. Itu yang membuat vibrasinya menarik yang lain untuk mengikuti gitu. Energi itu batasannya hanya dalam tempurung manusia masing-masing. Gitu ya Kanjeng Budi ya. Iya. Oke deh, menarik banget ya. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual yang disampaikan oleh Kanjeng Budi selama ini itu memang benar-benar real gitu ya. Iya, yang saya alami. Oke, karena kemarin ada temen juga sih, saya nggak tahu ini bener apa enggak ya. Eyang Semar, katanya dia pernah ketemu sama Eyang Semar gitu ya. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa wujud Eyang Semar itu sebenarnya itu adalah percikan Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Jadi dia bukanlah sosok katanya. Tapi kenapa kemudian ada orang yang ditemui sama Eyang Semar? Itu bagaimana menjelaskan hal ini Kanjeng Budi? Jadi begini, kalau saya ini pola prinsip pengertian saya, kalau orang itu sudah bertemu dengan Eyang Semar, kalau menurut saya Eyang Semar itu adalah utusan dari cahaya, bentuknya cahaya. Walaupun dia muncul avatarnya, ada Semar yang lucu itu, Semar hitam dan lain itu avatar. Avatar itu maksudnya perwujudan yang orang kepengen tahu aja. Jadi kalau benar Semar itu muncul dalam kehidupan mereka, perubahan terjadi dalam hidup mereka. Jadi semua yang bilang katanya ketemu ini harusnya hidupnya berubah gitu, dengan seperti ajaran yang muncul dari Eyang Semar itu. Cuma kan sekarang banyak orang datang, ini ketemu ini, tapi kan tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi hati-hati dalam diri manusia ada namanya memori, dia pusat halusinasi dan memori. Itu membentuk. Jadi di saat dia meditasi itu muncul. Nah itu yang kadang-kadang yang seorang pertapa atau seorang spiritual yang harus lawan, harus tahu. Ini apakah di-create dari halusinasi kita atau kan nyata gitu. Nah itu yang tidak bisa orang bedain. Contohnya, kalau itu di-create bukan dari halusinasi, terjadi perubahan dalam hidupnya, tingkah laku, parameternya karakter. itu ya. Tapi kalau halusinasi itu hanya bunga-bunga impian dia aja, tidak berubah dia, tetap jahat atau apa. Begitu. Kalau datang, jadi itu sebenarnya yang seorang spiritual harus buka kesadaran, harus tahu batasan halusinasi itu masuk terus dalam penglihatan, masuk terus, ngikut terus. Jadi harus tahu di situ. Iya. Ini saya jadi teringat masa lalu ketika saya ngerjakan skripsi itu dulu waktu masih S1 kalau nggak salah. Iya S1 deh, skripsi kan ya S1. Nah itu saya cari tempat yang paling sunyi, paling sepi gitu. Ada musolanya sih. Sambil saya kemudian wiritan tertentu gitu. Terus tiba-tiba muncul semacam kayak api gitu di kertas yang saya pegang gitu. Terus muncul orang, sininya pakai emas, sini emas, sini emas, sini emas, sambil bawa pecut emas juga gitu. Terus kemudian dia bisikin ke saya gitu, tenang ya, nggak usah khawatir. Wanita yang cewek yang kamu dekati itu nanti bakal ngejar-ngejar kamu. Oh itu mungkin bisa jadi halusinasi saya waktu itu, karena yang tak pikirkan waktu itu saya si cewek itu gitu. Sehingga tidak ada perubahan apa-apa setelah kejadian itu mungkin ya. Nah, jadi ini Pak Hendra bener yang Pak Hendra bilang. Jadi banyak orang nggak tahu apa yang dia pikirin, dia alami, dia lagi ngalami tuh membentuk bayangan dari halusinasi itu seperti dia didatengin goib yang sebenarnya, yang dia suka goibnya apa, jadi muncul seperti goib itu. Itu kenapa dia malah tambah terpuruk, malah tambah ini, bukan jalan baik. Nah, cuma banyak yang datang tuh saya tidak bilang seperti itu. Jadi saya ikutin aja dulu. Saya lihat apa yang terjadi sebenarnya. Nanti saya mulai membuka pola pikirnya itu apa. Jadi beneran kalau orang itu misalnya dia ke wali, makam wali dan lain-lain. Jadi saya kasih tahu ya. Banyak orang datang saya ngomong makam wali, datangin wali dan lain-lain. Ini saya kasih tahu. Wali itu tidak di situ. Wali itu ada di tempat penantian. Yang ada di situ adalah ilmu dari para wali, roh-roh ilmu para wali yang membentuk wujud para walinya, dan jin-jin yang disepak keluar dari alam jin, yang sekarang jin tuh tidak bersih. Mereka itu ada jin yang bersalah, itu yang Gusti udah usir keluar dari alam jin, dan mereka sekarang ini mau mulai berbuat baik dan lain-lain, yang disebut jin Islam. Itu membentuk gurunya sendiri.
Jadi mereka lah yang memenuhi tempat itu tuh. Kalau nanti kita berdoa muncul, dipilah dengan baik, direnungkan dengan baik, minta Gusti Allah tunjukin benar atau tidak gitu loh. Makanya ada yang ketemu di situ akhirnya malah dibawa ke arah yang nggak baik gitu loh. Seperti itu. Tapi dalam Islam juga diajarkan bagaimana cara memanggil arwah wali untuk datang. Tapi hanya bisa turun untuk membuat siar agama. Bukan untuk urusan harta, urusan dan lain-lain. Misalnya sekarang lagi rame nih. Orang banyak ngambil harta dari pantai selatan. Tapi semua munculnya Kuningan. Itu mereka ambil beneran loh, muncul Kuningan. Sampai sekarang. Banyak kejadian gitu, selalu harta itu Kuningan. Ada yang udah ditumpuk di rumah semua munculnya Kuningan. Ya nggak begitu caranya. Kamu pasti jadi Kuningan kamu ambil, nggak akan. Tapi kan Kuningan tetap masih bisa dijual. Iya. Itu ngambilnya menyelam atau gimana? Nggak, mereka pakai ritual tertentu narik harta itu. Oh, emang bisa? Iya jadi Kuningan. Nggak akan bisa berubah jadi emas itu. Karena harta gaib tadi dia akan masuk ke dalam dunia nyata ini, dia melalui jalan lain, bukan jalan seperti itu. Gitu. Banyak kok. Jadi sekarang rame-rame narik harta karun di pantai selatan, tapi dapatnya Kuningan. Iya. Jadi sekarang ini kan katanya ada pergerakan Nusantara. Iya. Saya tuh bukannya tidak setuju pergerakan Nusantara, saya setuju. Tapi Anda jadi pelaku, nggak cuma ngambil-ngambil harta itu. Mulai dari keliling rumah Anda. Kalau mau bangkit Nusantara, Anda punya uang, bantu orang di sekeliling Anda. Itu bangkitnya, kita mau bangkit di Nusantara. Iya. Maksudnya, enggak ya kayak gitu nah. Loh Mas, ini banyak. Bangkitin Nusantara full halusinasi. Iya, memang kalau kita mau bangkitin Nusantara, bantu orang di sekeliling kita. Yang nggak mampu sekolah, kita biayain sekolah sampai pintar. Kita bangun apa yang perlu umum, baru kita bisa bangkitin Nusantara. Inilah pendidikan yang perlu benar-benar kita transformasikan kepada banyak orang ya kan Ibu Dia, sehingga kemudian tidak menganggap kebangkitan Nusantara itu selalu dikaitkan dengan klinik, mitologi gitu loh. Kan banyak sih orang mengatakan, aku ini anaknya Ibu Ratu Pantai Selatan. Buktinya ini aku udah dikasih cincin gitu. Saya pernah debat sama seseorang gitu ya. Di forum gitu. Ya kan dia buktinya apa kalau kamu anaknya Ibu Ratu Pantai Selatan? Ini cincin saya pemberian Ibu Ratu katanya. Kayak gitu kan banyak banget gitu. Sebenarnya gampang mau lihatnya dia beneran atau tidaknya. Gampang banget. Kalau dia bener anaknya Kanjeng Ibu, dia kaya melimpah-limpah dalam dunia ini. Sugih nggak dia? Enggak. Ya susah ngomong saya. Lah namanya anaknya ibu, pasti ibu akan bantu dan semuanya. Tapi ngeceknya bahwa kemudian maksudnya anak itu maksudnya gimana? Ibu Ratu Kidul hamil di luar nikah itu gimana? Enggak. Gimana? Jadi istilahnya anak batin. Jadi anak batin. Iya, jadi bukan... yang anak-anak tuh gitu sebenarnya. Jadi gitu. kayak diangkat anak itu anak batin. Tapi saya udah pernah ketemu anak-anaknya ibu, bener-bener kaya sekali. Gitu ya? Iya. Kalau memang dia anaknya ibu kaya banget. Mereka lah yang support waktu itu segala macam. Banyak kok itu. Nah, kalau orang dia ngomong anak tapi dia tidak punya kekayaan ya bagaimana? Berarti dalam pola pikirnya harus dia buka. Iya. Begitu. Tapi ada loh anak-anak ibu memang benar kaya sekali. Mereka nyupport semua segala macam. Pernah ketemu kan? Iya, saya pernah dapat dari mereka. Baik apa kendaraan dan lain-lain. Oh gitu. Iya. Oh, mantap ya. Kanjeng Budi pengalamannya luar biasa. Iya, jadi sebenarnya yang ngomong anak itu ya real, nyata dilihat. Misalnya orang itu katanya diikuti oleh misalnya para wali inilah gitu. Ya saya pikir bagaimana konyol bener, kasihan para wali nemenin dia kemana-mana gitu. Nah, nggak ada kerjaan lain gitu maksudnya. Jadi itu biasanya tuh jin dari yang belajar sama wali atau roh ilmu. Karena cuman